Ya, tahun 2022. Tahun 2022 menjadi penentu ya teman-teman selama ini serius atau enggak belajarnya gitu. Nah, pada pertemuan kali ini aku mau ngajak teman-teman buat belajar bareng teks rumpang dan kata rujukan dalam teks. Jadi ada 2 materi nih teman-teman. Jadi aku mohon dengan niatnya buat belajar serius ya malam ini ya gitu. Nah, tinggalin dulu chat-chat di WA-nya, tinggalin dulu notif di Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, karena aku cuma minta waktu teman-teman 1 jam aja. Oke? Nah, di sini di pertemuan ketiga ini, aku mau ajak teman-teman belajar teks rumpang. Oke. Teks rumpang. Kira-kira apa sih teks rumpang? Atau teman-teman taunya lagu rumpang karya Nadine Hamizah? Iya, nggak salah juga. Gitu. Emang itu rumpang gitu. Kesannya tuh susah banget ya. Rumpang apa sih rumpang gitu? Emang teks ada yang rumpang, teks ada yang kosong gitu. Nah, emang teks rumpang ini adalah teks yang sengaja dihilangkan, di mana tujuannya adalah untuk mengetes peserta didik, untuk mengetes teman-teman sampai mana pemahamannya. Jadi teks itu memang sengaja dihilangkan di tengah-tengah, aku titik-titik kamu misalnya gitu. Sengaja dihilangkan untuk mengetes pemahaman kebahasan teman-teman. Nah, biasanya teks rumpang ini ada awalan, misalnya kata kerja, mengerjai, dikerjai, atau apa, atau bekerja gitu ya. Nah, itu misal awalan yang dites gitu. Atau biasanya juga kalimat pokok biasanya dites juga teks rumpang ini. Atau biasanya ada juga yang bakal aku bahas malam ini adalah teks anekdot. Sorry maksudnya teks konjungsi. Oh, teks anekdot kemana perginya? Teks konjungsi. Nah, oke, next slide. Nah, di sini aku mau bahas teks konjungsi. Karena memang kebanyakan rata-rata pembahasan di buku-buku soal itu mengenai teks rumpang yang mengarah ke konjungsi. Konjungsi itu apa sih? Gitu. Kalian tahu nggak sih konjungsi apa? Ya, konjungsi itu adalah kata hubung ataupun kata sambung sama aja. Jadi ketika sebuah kalimat atau paragraf itu ternyata memiliki hubungan satu sama lain. Nah, di sini konjungsi ini terbagi dua, teman-teman. Ada yang berdasarkan posisi dan juga ada yang berdasarkan fungsi. Gitu. Aduh, susah banget. Apa sih berdasarkan fungsi, apa sih berdasarkan posisi, Kak? Gitu. Nah, kita bahas yang berdasarkan posisi dulu ya. Yang berdasarkan posisi, di sini ada yang pertama antar klausa, antar kalimat, antar paragraf gitu. Ini share screen aku terlihat nggak? Tergeser nggak? Halo? Oke. Nah, di sini antar klausa, antar kalimat, ataupun antar paragraf, ini memiliki arti antar klausa itu adalah di satu kalimat, teman-teman. Jadi, kan ciri-ciri kalimat itu adalah diawali dengan kalimat huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, jadi di satu kalimat itu adanya kata hubung, adanya konjungsi gitu. Nah, kalau antar kalimat itu di satu paragraf yang sama, di antar kalimat dengan kalimat selanjutnya. Misalnya, aku pergi pasar dengan ibuku, titik. Lalu, nah misalnya kayak gitu ya. Nah, itu guna dari konjungsi tadi. Nah, kalau antar paragraf, kalau teman-teman ingat pembahasan kita 2 minggu yang lalu, itu kan kita membahas hubungan antar paragraf. Nah, di situ biasanya konjungsi ini dipakai. Nah, antar paragraf misalnya hubungannya pertentangan, nah itu menggunakan kalimatnya seperti apa. Misalnya, oleh sebab itukah yang menyatakan kesimpulan gitu ya. Nah, berdasarkan fungsi, mungkin ini bagi teman-teman agak rumit gitu dan apa sih ini terlalu banyak macam dan jenisnya gitu. Padahal nantinya ketika menghadapi soal teman-teman tidak akan sesulit itu karena uh, kalimat konjungsi ini maaf saya teks rumpang ini merupakan salah satu poin dari pembahasan soal yang cukup mudah gitu. Jadi jangan sampai yang cukup mudah ini teman-teman jadiin beban gitu. Nah, yang pertama ada penambahan, ada pertentangan, ada perbandingan, ada pilihan, ada sebab akibat, ada temporal. Nah, temporal itu tempo waktu ya. Jadi menunjukkan waktu tuh kalimat konjungsinya. Oke.
Oke. Nah, di sini juga ada konjungsi antar klausa. Nah, di konjungsi antar klausa ini, antar klausa itu yang jenis pertama ya, yaitu kalau teman-teman pernah dengar intra kalimat, nah itu tadi konjungsi antar klausa. Yang pertama, di konjungsi antar klausa ini ada kata padahal, lalu ada kata atau, dan, walaupun, melainkan, tetapi, ketika, agar, jika, bahwa, sedangkan. Nah, Kak, gimana kalau misalnya kalimat-kalimat antar klausa ini atau yang ada di dalam satu kalimatnya dipakai di apa namanya, antar kalimat gitu misalnya. Kan ini dipakai untuk satu kalimat doang nih, nggak boleh keluar nih. Ibaratkan ini dalam rumah, antar klausa ini nggak boleh keluar rumah, yaitu di keluar kalimat, itu antara kalimat gitu. Gimana kalau dipakai itu? Yaitu nggak mencirikan kalimat yang baik gitu. Misalnya, aku dan ibu pergi ke pasar, titik gitu ya. Terus dan teman-teman pakai lagi nih setelah titik kata dan. Nah, itu nggak boleh gitu. Teman-teman harus pakai kata-kata yang menunjukkan antar kalimat gitu. Nah, coba kita lihat contohnya. Nah, antar kalimat itu ada kata dengan demikian, walaupun demikian, akan tetapi, namun sebaliknya, bahkan selanjutnya, meskipun begitu akibatnya sayangnya gitu. Dan jangan jadi ini acuan ya, tapi tuh mungkin ada banyak lagi macam kata-kata yang bakal teman-teman temuin, tapi ini sebagai contoh. Nah, lalu apa bedanya tetapi dan namun, Kak? Karena kan di sini sering ya terjadi kesalahan. Namun dan tetapi ini bakal teman-teman temuin nanti merupakan sama-sama kalimat pertentangan gitu ya, tetapi dan namun. Tetapi mereka memiliki posisi yang berbeda. Kalau tetapi dipakai di intra kalimat, di dalam, kalau namun dipakai di antar kalimat. Nah, ini juga sering terjadi kesalahan. Misalnya di satu kalimat, aku dan ibuku pergi ke pasar, namun karena hujan tidak jadi pergi ke pasar, titik. Nah, itu nggak boleh. Kata namun itu harus diletakkan di luar kalimat yang satu gitu. Jadi dan gampang nih bedain antar kalimat ini biasanya selalu di awal kalimat. Nah, itu tadi misalnya aku dan ibuku pergi ke pasar hari Minggu, titik. Udah. Namun, koma, bla 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 bla. Nah, itu dipakai di awal kalimat biasanya ciri-cirinya ya. Nah, ini ada konjungsi antar paragraf, itu ada kata terlebih. Terlebih lagi, tak hanya sebagai, berdasarkan, di samping itu, karena itu. Nah, ini juga biasanya di awal paragraf gitu ya. Coba ini ya dihapus dulu. Oke. Next. Nah, tadi kan di slide pertama itu aku ada tanda panah ya berdasarkan posisi sama berdasarkan fungsi. Fungsi gitu. Nah, di sini berdasarkan fungsi itu kalau teman-teman ingat 2 minggu yang lalu ini juga sedikit disinggung. Tapi jangan bikin pusing, ini cuman sebagai acuan ketika nanti pengerjaan soal. Nah, ada penambahan. Kalau penambahan itu ciri-cirinya ada kata dan, lagi pula, serta. Nah, pertentangan juga ada tetapi, namun, akan tetapi. Nah, kan tadi ingat ya kalau tetapi dipakai di intra kalimat, kalau namun dipakai di antar kalimat. Kalau tetapi di satu kalimat, nggak boleh di luar itu. Nah, kalau namun itu sebagai penghubung dua kalimat gitu. Ada kata pilihan ataupun maupun baik entah ada temporal waktu yang menunjukkan waktu ketika, sebelum, sesudah, sampai, tatkala, ketika, syarat, jika, jikalau, asalkan, bila mana, lalu ada perbandingan juga sebagai, maaf itu typo, seperti, bagai, bagaikan, umpama, lalu juga ada sebab akibat, sebab, karena, dan lain sebagainya ya banyak. Nah, di sini ada contoh. Andre kehilangan tasnya. Lalu ia segera melaporkannya kejadian itu kepada polisi. Nah, ini kan kata lalu menunjukkan adanya antar klausa ya, intra kalimat. Nah, lalu ini menunjukkan fungsi apa? Fungsi penambahan. Jadi Andre ini kehilangan tasnya yang dimana ada kata penghubung kata konjungsi lalu yang ada di satu kalimat utuh itu. Jadi ini benar gitu.
Oke. Karena kita hari ini 2 materi, jadi yang pertama adalah yang kedua kalimat rujukan. Nah, kalimat rujukan, ingat ya ini pembahasannya beda teman-teman. Kalimat rujukan ini berarti kata yang digunakan untuk mengacu suatu keterangan. Nah, itu bisa orang, bisa benda, dan bisa tempat gitu. Nah, itu memang pasti 3 ini, orang, tempat, benda. Catat ya 3 poin itu. Nah, ini macam-macam kata rujukannya. Oke. Nah, kata rujukan benda. Nah, kata rujukan benda ini merujuk kepada benda atau hal yang dianggap seperti benda. Nah, ada ciri-cirinya nih, yaitu menggunakan istilah kata ini, itu, atau tersebut. Nah, contohnya, Dimas baru saja membeli ponsel baru, merek Xiaomi. Ponsel itu dibeli dari hasil keringatnya sendiri dengan berjualan nasi uduk di sekolah. Nah, kata itu merujuk pada ponsel baru merek Xiaomi tadi yang dibeli oleh Dimas gitu. Nah, yang kedua, kata rujukan orang atau yang diperlakukan seperti orang. Kata rujukan ini itu tadi ya, diperlakukan dan dianggap orang gitu. Bisa juga menggunakan kata ganti orang. Nah, ini ciri-cirinya ada kata dia, ia, mereka, beliau, dan lain sebagainya. Nah, contohnya, setiap siswa pasti memiliki kenangan lucu bersama Pak Yudi. Sebab beliau merupakan salah satu guru yang suka melawak di kelas. Nah, kata beliau ini merujuk kepada Pak Yudi dari kalimat sebelumnya. Jadi memang kalimat kedua, kalimat rujukan ini mengacu pada kalimat yang sebelumnya, baik itu kata benda, orang, ataupun nanti ini tempat ya. Nah, tempat adalah acuannya kepada suatu tempat. Nah, di sini ada kata ataupun ciri kalimatnya adalah kata di sini, di situ, di sana, dan banyak lagi. Nah, contohnya, Stadion Gelora Bung Karno atau GBK sudah sangat ramai disesaki oleh pendukung tim nasional Indonesia. Sebab di sini nanti akan diadakan laga persahabatan Indonesia melawan Thailand. Nah, kata di sini yang ada aku bold ini mengacu kepada stadion GBK yang disebut di kalimat sebelumnya. Ya, jadi kalau ditanya di mana ya di sini itu di Gelora Bung Karno, Stadion Gelora Bung Karno. Oke. Oke. Pembahasannya cukup singkat saja. Nah, kita akan bahas soal, karena ini harus dipraktikkan langsung gitu ya teman-teman. Nah, seperti biasa, dibahas soal kali ini terdiri dari 5 soal. Setiap soal dikerjakan dalam waktu 75 detik saja. Nah, jika lebih dari 75 detik, selanjutnya akan berpindah ke soal berikutnya. Oke, maaf, kalau nggak, aku lupa ini 5 atau 6 soal gitu ya. Maaf kalau salah. Selanjutnya jawaban dan pembahasan akan dibahas langsung setelah 5 atau 6 soal ini dikerjakan. Dan dilarang keras untuk tidak percaya diri. Oke, semangat ya. Oke, aku mau ambil handphone setel waktu. Oke. Udah siap ya semua ya? Nanti kalau ada pertanyaan, oke, aku lupa. Sebelumnya ada pertanyaan nggak? Halo. Tinggal 3 orang ya di sini ya. Gimana? Oke, next. Oke, sepertinya ada gangguan dari aku stop share screen dulu ya, baru aku. Ini ada gangguan. Baik ya. Ini ada gangguan.
Udah terlihat belum? Halo? Halo? Udah terlihat ya? Aku setelah waktu 75 detik, oke? Mulai dari sekarang. Next. 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 Soal kalimat rujukan ya.
Soal kelima. Oke, gimana teman-teman? Udah selesai ya, ternyata cuma 5 soal. Gimana soalnya? Gimana? Susah nggak? Gimana? Karena kita di sini cuma bertiga ya pesertanya. Ada Ridatul Aisyah, Prasetya Aldi, sama Haikal Alfi. Aku boleh nggak minta kalian buat on cam, biar aku nggak ngomong sendirian gitu. Atau sedang berhalangan untuk on cam? Gimana? Ridatul Aisyah gimana? Iya? Berhalangan buat on-cam ya, Kak. Oh, iya. Oke, Lagi kasih rame. ya udah respon. Ridatul Aisyah gimana? Tadi soalnya susah nggak? Lumayan, Kak. Oke, kalau Haikal Alfi gimana? Ini karena kita cuma berempat di sini ya, kita kayak private aja deh. Udah, ayo. Gimana Haikal Alfi? Lumayan. Iya. Oke, aku stop share screen ya. Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Padahal aku udah berusaha mencari yang semudah mungkin loh. Dari soal pertama. Terlihat nggak ininya, PPT-nya? Terlihat, Kak. Oke. Oke, di PPT pertama, soal pertama, seperti biasa, kita harus selalu mengarah ke soalnya apa. Nah, soal nomor 1 ini adalah kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 6 adalah, dia meminta kalimat 6, langsung ke kalimat 6. Nah, kalimat 6 ini kalimatnya adalah masih ada banyak manfaat mandi dengan air dingin lainnya, titik-titik, kesehatan kulit dan rambut yang lebih bercahaya. Nah, ini teman-teman jawab apa? Kalau aku D, Kak. Kenapa? Kenapa, Dek? Menurut kamu apa? Karena dia menjelaskan setelah itunya itu apa, Kak? Menjabarkan gitu ya? Ya, menjabarkan, Kak. Oke. Kalau tadi Prasetya Aldi kalau nggak salah ya. Kalau ini aku manggilnya siapa ya? Kalau ini masih ada nggak? Aldi aja, Kak. Oh, Aldi, oke. Kalau Haikal Alfi aku manggilnya siapa? Alfi. Iya. Alfi. Kalau Ridatul Aisyah apa? Aisyah, Kak. Oh, Aisyah. Oke, Aisyah jawabannya apa, Syah? Sama, seperti juga. Oke, seperti. Kalau Haikal? Alfi? Sama. Sama, iya benar teman-teman. Teman-teman benar karena memang di Nah, di kalimat nomor 6 ini dia menjabarkan, memberikan sebuah syarat yang masih ada banyak manfaat mandi dengan air dingin lainnya.
Kalau kita pakai tetapi kesehatan kulit dan rambutnya lebih bercahaya, nggak nyambung dong, nggak masuk akal. Nah, kalau B, sebagai, masih ada banyak manfaat mandi dengan air dingin lainnya sebagai kesehatan kulit dan rambut yang lebih bercahaya. Enggak, dia nggak menunjukkan sebuah sebagai gitu ya, nggak ada kata pas dari sebagai, meskipun nggak cocok juga. Yang lebih cocok adalah seperti kesehatan kulit dan rambut yang lebih bercahaya gitu. Jadi memang banyak mandi air dingin lainnya, sepertinya adalah kesehatan kulit. Nah, ini menjelaskan mengenai mandi malam yang ternyata banyak hoaxnya gitu ya. Oke, teman-teman benar, dapat 100 semua. Oke, di kalimat soal nomor 2. Oke, tapi jelas nggak kalau soal nomor 2 ini soalnya? Soalnya aku ngambil dari buku PDF. Jelas ya? Oke. Di soal nomor 2, konjungsi intrakalimat. Nah, dia udah menunjukkan bahwa ini intrakalimat gitu. Bukan antar kalimat, bukan juga antar paragraf gitu. Intrakalimat tadi apa? Antar klausa ya, atau bahasa yang kita pakai tadi ada antar klausa. Konjungsi intrakalimat yang tepat untuk melengkapi kalimat ke-8 paragraf ketiga adalah, dia meminta intrakalimat maksudnya kalimat ke-8 dan juga paragraf ketiga. Langsung teman-teman menuju paragraf ketiga dan kalimat ke-8. Mana nih kalimat ke-8-nya? Oke, kita baca dulu ya. Nah, kalau kita ada kalimat rumpang ini, permintaan soalnya itu kita baca dengan seksama gitu, dengan serius gitu. Nah, kalau misalnya perlu baca di kalimat sebelumnya, kalau masih belum paham, teman baca di kalimat sebelumnya lagi gitu ya. Nomor 7. Kita baca dari awal. Perubahan UUD 1945 pada awal era reformasi 99 sampai 2002 telah mengubah secara mendasar sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk mengenai MPR. Titik. Dengan perubahan konstitusi tersebut, tidak lagi menetapkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Titik-titik. MPR tidak lagi berkedudukan sebagai sumber, lembaga, institusi kekuasaan negara yang tertinggi yang mendistribusikan kekuasaannya pada lembaga-lembaga negara yang lainnya. Nah, yang pas kira-kira apa ya? Ini pembahasannya berat banget, Kak. Ini kenapa ngebahasin MPR sih, bahas undang-undang gitu ya. Nah, itu tadi sebenarnya teks rumpang ini tidak sulit, tetapi terkadang yang bikin sulit adalah teksnya itu, soalnya, pembahasan soalnya bikin puyeng gitu ya. Nah, tapi itu tadi, itu adalah apa ya, acuan buat teman-teman semakin semangat belajar. Nah, teman-teman jawabnya apa nih? Aku mau tanya deh. Kalau Alfi apa jawabnya, Vi? Aku A, Kak. A. Kenapa A? Kenapa jawabnya A kau? B. Halo. Bukan A. B. B. Dan. Iya. Ya. Kenapa jawabnya dan? Kasih. Bentar. Oke. Apa jawabannya? B, Kak. B. Apa? B. B. Ya. Dan ya? Dan nih jawabannya? Oke. Iya. Oke. Aduh. Nanti kita coba ya. Kalau Aisyah apa jawabannya, Syah? Dan juga, Kak. Dan juga, oke. Kalau Aldi? Kalau aku C, Kak. Kamu C karena? Karena ya feelingnya C, Kak. Oke, feeling. Aduh, nggak bisa nih kalau TBK semua pakai feeling ya. Oke. Jawabannya adalah sehingga. Benar, jawabannya sehingga. Kenapa? Kenapa sehingga? Karena sehingga ini merupakan ciri dari akibat.
Ingat ya pembelajaran akibat kita. Jadi MPR ini tidak bisa melegalkan sebuah peraturan karena apa? Ada sebabnya. Ada sebabnya. Sebabnya itu adanya perubahan Undang-Undang Nomor 7 tadi itu ketika baca ini adalah kita konsentrasi serius, kita terlibat di dalam teks ini, baca di kalimat sebelumnya kalau kita menganggap di kalimat ke-8 nggak puas gitu. Nah, nomor 8. Dengan perubahan konstitusi tersebut, tidak lagi menutup MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Nah, ini maksudnya apa? Dia selalu merujuk ke kalimat tersebut. Nah, berarti kalimat ke-7. Perubahan Undang-Undang 1945 pada awal era reformasi 99-2002 telah mengubah secara mendasar sistem ketenagakerjaan Indonesia, ketatanegaraan Indonesia, termasuk mengenai MPR. Nah, di sini MPR melaksanakan kedaulatan rakyat, MPR tidak lagi berkedudukan sebagai sumber atau lembaga negara. Kalau pakai dan melaksanakan kedaulatan rakyat dan MPR tidak lagi berkedudukan sebagai sumber atau lembaga atau institusi. Emang ini memang agak rancu gitu ya. Bisa juga pakai dan, tetapi dia di kalimat 8 ini selalu merujuk ke kalimat ke-7 dan kalimat ke-7 adalah